dengan perekaman. Itu kan laporan kita di kriminal khusus Polda Metro, sehingga hari ini Aska diperiksa atau di BAP, ya, di BAP sebagai pelapor. Yang terlapornya si A, ya. Jadi tadi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya ini tentang isi daripada pemeriksaan. Dan Mungkin saja isi dari pemeriksaan ini seperti apa? Oke, artinya dari beberapa pertanyaan dari pihak penyidik yang pada intinya sesuai dengan dugaan itu adalah tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi lebih mengarah kepada spesifikasinya mengerucut bahwa adanya suatu perekaman gitu yang tidak diketahui. Klien kami Aska Omi sama sekali tidak mengetahui adanya proses perekaman itu atau merekam itu gitu. Yang dalam tanda petik rekaman tersebut itu terpublikasi gitu. Sehingga media tahu yang terkesan klien kami Yulia Aska bukan sebagai seorang ibu yang baik. Inilah yang sangat disayangkan dari sisi katakanlah kerugian yang ditimbulkan diakibatkan dikarenakan adanya publish itu. Sedangkan kita tahu bersama, sepengetahuan saya, perspektif hukum kami, bahwa itu sangat dilarang yang namanya melakukan perekaman atau intersepsi atau penyadapan. Itu sangat dilarang. Itu mungkin bisa ada sedikit perekaman itu videonya tuh video apa yang direkam lalu apa tersebutnya dan Ini perlu diperjelas bahwa ini bukan video, ini rekaman. audio Ya, yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan intersepsi. Gitu. Dalam kamus bahasa Indonesia itu merekam itu adalah sesuatu baik dipindahkan gitu dari alat yang baik elektronik kepada elektronik yang lain. Nah itu ngerekamnya disengaja atau gimana? Kalau itu mungkin nanti penyidik yang lebih berkompeten mens rea-nya di mana. Tapi pada prinsipnya klien kami tidak mengetahui sama sekali atas adanya perekaman itu. Nah, rekaman itu terpublikasi sampai Sabang sampai Merauke tahu gitu. Yang terkesan soal klien kami ini adalah seorang ibu yang tidak baik. Itu poinnya. Mungkin poinnya apa sih Bang isi dari rekaman tersebut? ya isinya rekaman apa Isinya rekaman dari audionya tersebut tentang apa? Berita tentang apa? Intinya. Aska mungkin bisa Aska mungkin bisa menjelaskan. jelaskan. Isi dari Pertengkaran sih, tapi dari pihak si Alifnya itu ngomongnya baik-baik, tertata gitu. Dengan yang waktunya awalnya sih memancing dulu, dia memancing emosi. Jadi udah naik emosi, dia ngerekam itu. Merekamnya pas udah pertengahan. berarti menjebak ya? Iya. Oh iya terkesan jebak gitu. Menurut Aska gimana? Ya mungkin itu kali ya. Memang sengaja dibikin emosi dulu. Bikin emosi. Ya kan Dia gini, nanya apa aja sih? kalau klien kami Nanyanya tahu gitu, mau ini mau direkam ya, Hmm. ya tentunya secara logika pasti klien kami pun kalau perlu ibaratnya ini audio, kalau ada visual kalau perlu dandan dulu, kan logikanya begitu. Artinya sama sekali memang tidak diketahui oleh klien kami adanya peristiwa hukum itu dan perbuatan itu. Aska itu kejadiannya kapan Mas? Masih ingat Bapak 21 November 21 November di rumah. di rumah saya. Tapi nggak ada gerak-gerik yang mencurigakan Aska ketika direkam secara diam-diam. Enggak kan, karena kan lagi bertengkar ya, itu cepet banget. Enggak ada ngeliat meliti gitu, enggak ada. Rekamnya lewat HP ya. Diduga ya. Lalu pertama kali tersebar itu gimana? Di infotainment tanggal 1 Juli kemarin. Kita dikenai pasal apa? Ya, ITE dan bisa di Intinya, tapi intinya dikenakan tuh undang-undang pasal 31 ya, nomor 19 tahun 2012, perubahannya itu kita tahu nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 40 undang-undang nomor 36 tahun 19 tentang telekomunikasi. Jadi ada dua undang-undang ya, satu undang-undang ITE dan satunya lagi adalah undang-undang telekomunikasi yang sepengetahuan kami itu diancam hukumannya itu 15 tahun
dan 10 tahun berikut dengan denda sekian ratus juta. Ya, jadi mungkin saya pertegas lagi. Kenapa ada perekaman ini? Ini kan pasti ada sesuatu, ada kepentingan. Karena yang bersangkutan datang ke rumah klien kita, bukan di tempat lain. Dia datang, dia bicara baik-baik, dan diduga terjadilah perekaman itu. Pertanyaan kita, untuk apa sih direkam? Orang merekam kan ada sesuatu, ada kepentingan apa? Ya kan? Dugaan kami, dia mau menunjukkan kepada publik bahwa klien kami, Aska Unggi itu bukan ibu yang baik. Jadi di dalam perekaman yang kita dengar bersama, itu arahnya seperti itu. Kenapa demikian? Ini ada keterkaitan. Ya, ini ada keterkaitan. Dugaan kami ada keterkaitan dengan laporan di KPAI. Ya, ini ada dugaan kami seperti itu. Sehingga kami dari kuasa hukum dari Aska Unggi hari ini mendampingi untuk melakukan BAP, artinya mendampingi untuk Aska di BAP di Krimsus Polda supaya terang benderang ya siapa yang bertanggung jawab atas perekaman itu. Karena di sini ada Undang-Undang Telekomunikasi dan juga Undang-Undang ITE. Artinya bahwa yang merekam dan yang mendistribusikan kepada publik itu pasti akan diperiksa. Untuk apa? Makanya nanti akan jelas ketika semua pemeriksaan ini sudah selesai dan juga alat bukti yang kita juga sajikan, kita bawa juga seperti rekaman di beberapa yang kita lihat di media, itu juga kita sudah berikan kepada penyidik supaya ini terang benderang apa di balik perekaman ini. Ya, jadi dugaan kami memang ini ada kepentingan. Tidak mungkin orang merekam tanpa kepentingan, apalagi sembunyi-sembunyi. Klien kita tidak pernah tahu dia direkam. Itu apa? Anda merekam seseorang itu pasti ada konsekuensinya dan kepentingan kamu itu apa itu. Ini yang kami pertanyakan. Oleh karena kerugian daripada klien kita, ya ini kan seolah-olah di frame ini supaya klien kita bukan ibu yang baik. Dan oleh karena itu hubungannya apa? Ini kan jelas hubungannya apa? Pasti ada kepentingan lain, ya. Karena yang terjadi adalah perebutan anak, yang mana pernah klien kita juga dilaporkan di KPAI. Dan saat ini ya akta lahir daripada anak klien kita kan sudah kita laporkan dugaan daripada pemalsuan akta otentik. Itu pun sudah diproses. Untuk yang kasus yang dugaan pemalsuan akta otentik, kami minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk memonitor perkara ini karena terlapor orang asing. Ya, karena terlapor orang asing. Yang kedua, untuk kasus pemalsuan akta otentik juga kami minta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka, ya, kepada siapa yang dibalik daripada pemalsuan tersebut, ya, supaya jelas. Karena semua alat bukti kami sudah sajikan dan menurut kami semua alat buktinya sudah lengkap, sehingga dengan demikian agar penyidik menetapkan siapa tersangka atau siapa dibalik daripada kejadian itu. Karena ada dua perkara nih. Yang pertama yang kita laporkan adalah terkait dengan pemalsuan akta otentik. Yang kedua tentang perekaman itu di Krimum dan di Krimsus Polda Metro Jaya. Terlapornya saudara Alif ya. Jadi terlapor saudara A, ya, dua-duanya terlapor saudara A. Bang, berarti indikasi rekaman ini sebenarnya direncanakan apa gimana, Bang? Ya kalau menurut saya udah pasti direncanakan, ya, udah pasti direncanakan. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan datang ke rumahnya klien kita. Bukan ketemu di jalan atau di mana, tapi memang datang ada bahasa seolah-olah ya menjadi orang yang baik dan memancing emosi daripada klien kita, sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi pertengkaran. Di situ akhirnya diam-diam melakukan perekaman itu. Maka mungkin kan ini dilaporkannya ke Undang-Undang ITE ini kan juga ada unsur pelanggaran privasi, karena itu kan sedang obrolan baik kedua belah pihak, tapi karena disebutkan merasa itu juga ada pelanggaran privasi juga nggak di sini? Ya dengan sendirinya, karena secara hukumnya kan unsurnya pun demikian, gitu loh. Hal-hal yang menyangkut ranah privasi, gitu loh, menjadi diarahkan, dimunculkan kepada arah publik, gitu, umum.